Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmat Dhani dari HTN 4A ingin melaksanakan tugas UTS dari mata kuliah tafsir ayat dan hadis. Kali ini saya akan membacakan beberapa surah dan akan menjelaskan arti serta kandungannya. Dimulai dari surat Al-Maidah ayat 8. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qis wa la yajrimannakum syana'anu qaumin 'ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa ittaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah dan menjadi saksi yang adil. Dan janganlah sekali-sekali kebencianmu terhadap suatu kaum menjadikan kamu berlaku tidak adil terhadap kaum tersebut. Berlaku adillah, karena adil itu sungguh lebih dekat kepada takwa, dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang kamu kerjakan. Nah, di ayat ini kita ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu berlaku adil dan juga berlaku menjunjung tinggi kebenaran. Bahkan terhadap kaum yang ketika kita tidak suka terhadap kaum tersebut, kita dituntut tetap adil dan wajib berlaku adil kepada kaum tersebut, maupun perseorangan maupun kaum itu kita harus adil terhadap mereka. Seperti kisah pada zaman sahabat dulu, yaitu pada zaman kekhalifahan Umar. Ketika itu terdapat konflik antara Umar bin Khattab dengan salah seorang Yahudi, yang mana Yahudi ini mencuri baju zirah atau baju perang oleh Umar. Nah, saat itu maka dibawalah ke pengadilan, yang saat itu hakimnya adalah hakim yang ditunjuk oleh Umar sebagai hakim orang Islam. Dikarenakan Umar tidak memiliki cukup bukti bahwa baju tersebut adalah milik dia, maka hakim pun memberikan baju tersebut kepada orang Yahudi tersebut dikarenakan bukti-bukti yang tidak cukup. Nah, di sini kita dapat mengambil pelajaran bahwasanya dari sahabat, bahkan Umar sekalipun yang pemimpin yang seperti sekarang ini mungkin presiden, itu pun hakim pada saat itu tetap berlaku adil dan juga tidak melakukan hal yang tidak adil kepada orang Yahudi tersebut. Bahkan orang Yahudi pun setelah pengadilan itu selesai, ia pun terheran-heran kepada Umar yang merupakan pemimpin pada saat itu, kenapa Umar tidak memarahi hakim tersebut ataupun protes, karena sungguh Umar adalah pemimpin pada saat itu. Namun Umar mengatakan, ya sudah selesai, maka baju ini pun milikmu. Nah, pada saat itulah orang Yahudi ini hatinya tersentuh dan akhirnya dia bersyahadat dan memeluk Islam. Dari kejadian ini adalah kejadian yang sangat berharga yang bisa kita ambil hikmah dan pelajaran bahwasanya berlaku adil itu sangat penting untuk kita terapkan di semua lini kehidupan kita, karena itu merupakan perintah Allah dan wajib untuk kita lakukan demi kebaikan kita bersama. Selanjutnya saya akan melanjutkan di surat An-Nisa ayat 58. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl. Innallaha ni'ma ya'izukum bih. Innallaha kana sami'an basiran. Yang mana artinya, sesungguhnya Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan suatu hukum kepada sesama manusia, hendaklah kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh Allah sebaik-baik memberi pengajaran kepadamu, dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Menurut Al-Muyassar, yaitu Kementerian Agama di Arab Saudi, ayat ini menjelaskan
Sesungguhnya Allah itu menyuruh kita untuk menyampaikan amanat yang kita terima, amanat yang mungkin berbeda-beda dalam bentuk harta atau perkataan atau segala macam bentuknya, itu agar kita menyampaikan kepada yang berhak menerima amanat tersebut, dan jangan sampai kita lalai dan tidak menyampaikan amanat tersebut. Jadi amanat tersebut harus sampai apapun resikonya, dan juga apapun yang akan terjadi, amanat tersebut harus tetap disampaikan. Nah, dan apabila kita mengurusi masalah di antara manusia, individu-individu atau kelompok antar kelompok, kita harus objektif dan harus adil seadil-adilnya dalam menengahi permasalahan di antara mereka. Inilah nasihat yang disampaikan Allah kepada kita para hambanya untuk ditaati, dan juga merupakan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya di ayat ini Allah menyampaikan Allah itu maha mendengar lagi maha melihat apa yang kita lakukan, maka lakukanlah sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang selanjutnya adalah surat An-Nisa 135. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kunu qawwamina bil qisti syuhada lillahi walau ala anfusikum awil walidaini wal aqrabin iyakun ghaniyan aw fakiram fallahu awla bihim fala tattabi'ul hawa an ta'dilu wa in talwa aw tu'ridu fa innallaha kana bima ta'maluna khabir. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan, saksi kepada Allah terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu dan bapakmu dan kaum kerabatmu. Jika dia yang terdakwa kaya atau miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatan atau kebaikannya, maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsumu untuk menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan kata-kata atau kamu enggan menjadi saksi, maka ketahuilah Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Jadi ayat ini menerangkan kepada kita semua bahwasannya kita harus berlaku adil bagi siapapun di sekeliling kita, maupun itu ibu kita ataupun ayah kita maupun kerabat dekat kita. Kita harus selalu berbuat adil. Dan juga apakah orang tersebut orang kaya atau orang miskin, maka kita harus juga bersikap adil, dan juga kita harus mau menjadi saksi jikalau memang diperlukan. Dan Allah maha teliti dan maha tahu apa yang kita kerjakan maupun yang ada dalam hati kita. Oleh karena itulah kita harus selalu berlaku adil dengan siapapun, apapun kondisinya dan bagaimanapun keadaannya. Baiklah, sekian tugas UTS dari saya, Rahmat Danis.